Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. SpongeBob itu kartun yang udah tayang selama 25 tahun, tapi sampai sekarang belum tamat juga. Nah, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kartun ini nggak ada habisnya? Sampai video ini dibuat saja, SpongeBob udah masuk musim ke-15. Is mayonnaise an instrument? No, Patrick, mayonnaise is not an instrument. Kenapa sih SpongeBob bisa terus tayang? Tapi kalau mau jujur, alasan utamanya karena kartun ini ngasih untung gede banget selama masih menghasilkan uang yang nggak mungkin mereka berhenti bikin episode barunya. What inspired you to build a second Krusty Krab right next door to the original? Money! Namun sebenarnya masih banyak yang belum tahu awalnya. SpongeBob direncanakan tamat setelah film pertamanya yaitu The SpongeBob Movie. Itu adalah ide dari penciptanya, Stephen Hillenburg. Dia ingin film ini jadi penutup yang sempurna untuk petualangan SpongeBob. It describes what SpongeBob is literally, but also I think it's his character. He's a starchy little square guy, well-meaning, clean-cut little nerd. Tapi kenyataannya rencana itu nggak bisa diwujudkan. Setelah musim ketiga selesai yang pas banget bertepatan dengan rilisnya The SpongeBob Movie, serial ini sempat berhenti cukup lama. Waktu itu tim kreatif lagi mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan SpongeBob. Karena masalahnya film itu sukses besar dan banyak penggemar yang minta SpongeBob dilanjutkan. Lalu akhirnya Nickelodeon Studio yang memproduksi SpongeBob memutuskan untuk membuat musim keempat, dan keputusan ini bikin Stephen Hillenburg kecewa karena menurutnya The SpongeBob Movie sudah punya ending yang pas. SpongeBob berhasil menyelamatkan mahkota Raja Neptunus dan warga Bikini Bottom dari rencana jahat Plankton. It's evil. It's diabolical. Tapi karena serialnya dilanjutkan, rencana akhirnya jadi berantakan. Dan karena kecewa, Hillenburg memutuskan mundur sebagai pengarah utama serial ini, yang dimana posisi itu kemudian diambil alih oleh Paul Tibbitt yang melanjutkan produksi SpongeBob untuk musim-musim berikutnya. Setelah SpongeBob berjalan hingga musim ke-11, kabar sedih datang saat Stephen Hillenburg, pencipta SpongeBob, meninggal dunia. Well, Stephen Hillenburg, the creator of the international hit SpongeBob SquarePants, has died. Goodbye, friend! Happy trails! Tak lama setelah itu, Paul Tibbitt yang waktu itu jadi showrunner juga mundur dari posisinya tanpa alasan yang jelas. Posisi itu kemudian digantikan oleh Vincent Waller yang melanjutkan serial ini dari musim ke-12 sampai sekarang, dan menghiraukan ending yang pernah diimpikan oleh Hillenburg. Seperti yang saya katakan sebelumnya, alasan utama SpongeBob terus dilanjutkan adalah karena kartun ini memberikan keuntungan besar bagi Nickelodeon. Bahkan ya, SpongeBob sekarang jadi kartun Nickelodeon dengan masa tayang terlama, melampaui kartun-kartun lain seangkatannya yang sudah tamat. Hingga saat ini hanya SpongeBob yang masih terus berlanjut. Wah, Patrick, aku tidak tahu kau bisa bahasa burung. Bukan, itu bahasa Italia, SpongeBob. Kesuksesan SpongeBob juga membuat Nickelodeon ingin lebih dari sekedar serial utama. Mereka mulai mengembangkan semesta SpongeBob dengan berbagai spin-off. Misalnya The Patrick Star Show yang berfokus pada Patrick, Camp Coral yang menceritakan masa kecil SpongeBob, dan film Saving Bikini Bottom The Sandy Chick Movie yang mengangkat kisah Sandy. Bahkan Nickelodeon juga bekerja sama dengan Netflix untuk membuat film tentang Squidward yang kabarnya sedang dalam produksi. Ini sulit dipercaya. Dengan semua spin-off ini, cerita SpongeBob makin terasa melebar dan kehilangan arah, sehingga ending yang diimpikan oleh Stephen Hillenburg semakin sulit tercapai. Tak hanya itu, banyak penggemar yang kecewa dengan keputusan Nickelodeon untuk terus melanjutkan SpongeBob dan membuat spin-off, karena perusahaan ini dianggap tidak menghormati keinginan Stephen Hillenburg sebagai pencipta SpongeBob. Ya, Hillenburg sebenarnya sudah punya visi jelas untuk ending cerita SpongeBob, tapi Nickelodeon malah fokus memanfaatkan kartun ini demi keuntungan tanpa memperhatikan apa yang diinginkan kreatornya. Dan salah satu hal yang paling disoroti adalah spin-off Camp Coral yang menceritakan masa kecil SpongeBob di perkemahan musim panas.
Hillenburg pernah dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan ide ini karena menurutnya cerita tersebut bertentangan dengan latar belakang SpongeBob sebagai koki di Krusty Krab. Namun setelah Hillenburg meninggal dunia, Nickelodeon tetap melanjutkan proyek ini. Kemudian pada tahun 2021 Camp Coral resmi dirilis, dan yang membuat fans semakin kecewa adalah nama Hillenburg masih dicantumkan sebagai kreator, padahal ia pernah menolak ide tersebut. I thought, what if there was a story where the characters SpongeBob and Patrick go on a journey and they end up on the surface, which would be not only technically more ambitious, but also just conceptually, that it would kind of bring them into this other reality. Selain itu, spin-off seperti Camp Coral dianggap bertentangan dengan ending sempurna yang Hillenburg rencanakan dalam film The SpongeBob SquarePants Movie. Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan penggemar. Ada yang menikmati cerita baru ini, tapi banyak juga yang merasa SpongeBob sudah kehilangan arah dan tidak lagi sesuai dengan visi awalnya. Lalu bagi penggemar lama SpongeBob, keputusan Nickelodeon untuk membuat spin-off dan melanjutkan cerita yang berbeda dari ide asli Stephen Hillenburg terasa mengecewakan. Mereka ingin SpongeBob tetap berjalan sesuai dengan konsep awalnya seperti yang diinginkan oleh kreatornya. Namun penggemar baru justru menikmati pendekatan baru ini. Mereka senang dengan format cerita yang lebih segar dan berbeda, meskipun tidak sesuai dengan visi asli Hillenburg. Bagi mereka, yang penting adalah bisa terus menikmati cerita bertema SpongeBob. Minor bagus ya. Seperti yang sudah kita lihat, karena ada dua kelompok penggemar dengan pandangan yang sangat berbeda, yang dimana Nickelodeon memilih untuk terus melanjutkan serial SpongeBob tanpa memikirkan bagaimana ceritanya akan berakhir. Mereka ingin memenuhi keinginan penggemar lama yang masih setia, sekaligus menarik perhatian penggemar baru dengan ide-ide segar. Akhirnya, SpongeBob terus berkelanjutan tanpa rencana jelas untuk menutup ceritanya. Ya, meskipun serial SpongeBob terus berlanjut dan sering menimbulkan banyak pro dan kontra, sebenarnya ada beberapa hal positif yang bisa diambil. Banyak orang yang mengkritik cerita dan humornya kini terasa kurang lucu dan ada elemen yang agak aneh atau menyeramkan. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah serial ini tetap menjadi sumber meme yang sangat populer. SpongeBob telah menjadi gudang meme dengan banyak adegan dari kartun ini yang sering digunakan sebagai template di media sosial. Selain itu, beberapa misteri dalam cerita yang dulu tidak terungkap kini mulai dijelaskan di musim-musim terbaru yang memberikan rasa penasaran yang terjawab. Halo? Hai sayang. Sepertinya kau salah strategi, Patrick. Namun meskipun ada beberapa hal positif, penggemar setia SpongeBob sebenarnya hanya ingin serial ini berakhir dengan cara yang memuaskan. Banyak yang berharap walaupun tidak bisa mendapatkan ending seperti yang diinginkan oleh Stephen Hillenburg di SpongeBob SquarePants Movie, ya setidaknya ada penutupan yang bagus untuk cerita ini. Banyak penggemar yang ingin melihat karakter-karakter utama mendapat pencapaian besar dalam hidup mereka, seperti SpongeBob yang akhirnya bisa mendapatkan lisensi mengemudi dan membuat restoran sendiri. Squidward menjadi seniman terkenal yang dihormati oleh warga Bikini Bottom. Sementara Sandy menyelesaikan penemuan besar yang berguna untuk semua orang. Tuan Krabs menjadi kaya tanpa harus bergantung pada Krusty Krab lagi dan malah menyerahkan restoran serta resep rahasianya kepada Plankton. Patrick yang sering dianggap bodoh akhirnya menunjukkan bahwa semua hal aneh yang ia katakan seperti tentang mayones adalah alat musik malah akan menjadi kenyataan. Akhir yang diharapkan adalah ketika semua karakter utama akhirnya sukses dengan cara mereka masing-masing dan cerita ditutup dengan narator yang memberitahu penonton bahwa mereka semua kini hidup bahagia dengan perjalanan hidupnya masing-masing. Itu adalah ending yang banyak penggemar harapkan agar serial ini dapat berakhir dengan cara yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sebagian besar penonton setia. Tapi jujur, acara ini sekarang lebih fokus pada komedi slapstick dan humor fisik yang berlebihan. Leluconnya itu loh jadi lebih keras dan mencolok, seolah-olah berusaha terlalu keras untuk membuat orang tertawa. Hal ini membuat humor yang lebih cerdas dan situasional jadi semakin jarang. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah seberapa sering guyonan visual muncul. Di episode-episode lama, guyonan seperti itu digunakan dengan hati-hati dan sering menambah keseruan situasi. Sekarang guyonan visual muncul
muncul hampir terus-menerus dengan karakter yang sering menunjukkan ekspresi berlebihan dan melakukan hal-hal konyol di hampir setiap kesempatan. Perubahan ini mungkin dimaksudkan agar acara ini tetap menarik bagi penonton muda. Tapi bagi sebagian orang, ini justru terasa berlebihan dan mengurangi humor cerdas yang dulu ada. Sebenarnya meski perubahan ini bisa jadi membuat acara ini lebih energik, tapi beberapa penggemar merasa bahwa komedi yang dulu membuat acara ini unik kini jadi kurang terasa. Humor yang dulu bisa mengundang tawa tanpa harus berlebihan, kini terasa lebih dipaksakan. Ya, bagi sebagian penggemar, perubahan ini terasa seperti sebuah kehilangan. Mereka merasakan bahwa kualitas komedi yang dulu mereka cintai kini mulai pudar dan digantikan dengan humor yang lebih datar dan mudah dicerna. Ya, namun kurang mendalam. Humor yang dulu bisa mengundang tawa tanpa harus berlebihan, kini terasa lebih terpaksa dan kurang memiliki daya tarik emosional. Bagi sebagian besar penonton lama, mereka merasa bahwa karakter-karakter yang mereka kenal dan cintai menjadi terlalu berlebihan dalam beraksi, lalu lebih fokus pada ekspresi dramatis dan situasi yang kurang realistis. Ya, tentu saja bagi penonton baru yang lebih muda, perubahan ini mungkin terasa segar dan menghibur. Tetapi bagi penggemar yang sudah mengikuti SpongeBob sejak awal, hal ini bisa terasa seperti kehilangan identitas asli acara tersebut. Namun di balik semua kritik dan perubahan ini, satu hal yang tak bisa dipungkiri adalah bahwa SpongeBob SquarePants tetap menjadi bagian penting dalam sejarah animasi dan budaya pop. Tapi ya itu nggak tamat-tamat masalahnya. Ya begitulah, selagi masih cuan gas terus buat episode-episode baru yang sangat membosankan. So gimana nih menurut kamu sendiri? Kok serial SpongeBob ini nggak tamat-tamat? Coba kasih tahu saya ya di kolom komentar, oke?